Para Gemini, ada 3 kabar baik yang bisa kalian harapkan terjadi di tahun 2025. Gue udah tarik beberapa kartu di sini, jadi mari kita langsung bahas sekarang. Jangan lupa subscribe dan like video kali ini kalau misalnya memang membantu kalian ya. Oke, pengen jago meramal tarot sama kayak gua. Early Theory sekarang sudah punya program kelas Tarot for Beginner ya. Kalian bisa cek aja langsung di website kami di www.earlytheory.com dengan harga di bawah 300.000. Jadi ada diskon ya up to 80% sekarang ini. Kalian bisa dapat materi yang daging banget. Ada 10 modul dengan total durasi hampir 11 atau 12 jam yang dijamin dikemas dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi untuk kalian yang baru aja mau mulai, jangan takut karena materinya itu gampang dimengerti, nggak bakal bikin kalian puyeng. Akses seumur hidup dan kalian bisa akses kapan saja karena bentuknya itu video offline. Jadi kapanpun kalian mau belajar, sesempatnya silakan dilakukan. Dan untuk orang-orang yang daftar juga ke dalam kelas Start for Beginner Early Theory ini, kalian akan masuk ke dalam grup eksklusif di mana kita akan lebih baik membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika kalian mempelajari materi kami. Oke, so jangan lupa order sekarang dan mari kita mulai. Tahun 2025, Gemini, kabar baik pertama ya. Kita mulai dari kabar baik pertama. Ada dua hal yang gue lihat ya. Satu, visibilitas kamu itu lebih kelihatan. Dalam arti apa? Gue ngerasa untuk kalian yang bekerjanya itu di depan publik, untuk kalian yang kerjanya itu berkomunikasi dengan orang terus-menerus gitu ya, untuk kalian yang kerjanya itu mungkin tidak di balik layar, ya, performa kerjanya kalian tuh akan meningkat dengan sangat drastis, ya. Dan gak cuman itu, kalian juga akan mendapatkan banyak apresiasi dari orang-orang yang bekerja bersama dengan kalian, ya. Mungkin kalian akan mendapatkan pujian, atau mendapatkan support, atau mendapatkan, apa ya kita bilangnya ya, apresiasi yang lebih lanjut lah, mau itu secara verbal ataupun secara materi ya oleh atasan kalian atau oleh perusahaan kalian sendiri gitu ya. Di luar itu juga menurut gua ini mungkin nggak berlaku untuk semua Gemini ya, tetapi terutama untuk para Gemini yang mungkin Gemini wanita kalau gue lihat dari sini ya, kebanyakan Gemini wanita mungkin punya banyak masalah atau hubungan yang agak renggang dengan ibu sendiri ya. Di tahun 2025 itu ada banyak kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan ibu sendiri ya. Ada kesan kayak mendapatkan kasih sayang tidak sempat didapatkan oleh ibu sendiri di masa kecil di tahun 2025. Jadi hubungan itu akan mulai merekah ya, hubungan itu akan mulai membaik lah kalau kita bilangnya ya gitu. Nah, untuk para Gemini yang mungkin ingin bereksperimentasi dengan peluang kehidupan baru, mungkin ada yang ingin mencari peluang karir baru, mungkin ingin mencoba untuk kayak bereksperimentasi memulai project sendiri. Tahun 2025 itu juga merupakan tahun yang bagus untuk memulai project, untuk memulai sesuatu yang baru untuk diri sendiri ya, gitu. Cuman gue lebih menyarankan sebenarnya untuk di tahun 2025 itu jangan terlalu banyak mengambil resiko yang membutuhkan kamu untuk mengeluarkan modal, duit terlalu besar. Jadi kalaupun memang sudah ada banyak ide gitu yang ingin dijalankan, mungkin lebih baik di tahun 2025 itu dipakemin dulu idenya, dimatengin dulu idenya, dan dipersiapkan untuk dijalanin di tahun depannya lagi di 2026 ya. Karena mending dimatengin dulu idenya, ketika udah langsung jalan, bisa langsung jalan tanpa ada error-error bolak-balik revisi dan semacamnya itulah ya. Dan ini sangat berhubungan dengan kabar baik kedua yang pengen gua bahas, yaitu kabar baik kedua untuk para Gemini. Kalian ada banyak kesempatan untuk menabung ya atau memperbesar uang yang ada di rekening tabungan kalian. Oke, apakah ini berhubungan dengan kenaikan karirnya kalian bisa jadi, ataupun adanya perubahan gaya hidup kalian yang membuat kalian itu mungkin lebih hemat. Ya, dimana kalian mungkin lebih bijak dalam menggunakan keuangannya kalian, dan oleh karena itu juga lebih ada banyak kesempatan untuk kayak kalian tuh mengumpulkan uang ya, ketimbang mengeluarkan duit tersebut. Oke, tetapi memang di sini yang gue lihat dari kabar baik kedua ini, memang uangnya itu bakal naik, bakal berkembang gitu ya. Cuman ada dua hal yang perlu kalian perhatikan. Uang jangan cuma ditabung, uang itu juga harus diputar dan dikembangkan. Jadi mungkin ini adalah tahun yang baik untuk para Gemini yang mungkin belum ada kesempatan untuk berinvestasi, menginvestasikan uang mereka ke bentuk yang berbeda. Mungkin ini adalah tahun yang bagus untuk kalian mulai belajar ke arah situ. Dan hal kedua yang perlu kalian pertimbangkan juga adalah dengan kalian mengubah gaya hidup kalian mungkin menjadi orang yang lebih hemat, ada kecenderungan kehidupan sosialnya kalian itu harus sedikit dikorbankan, sedikit ya, jadi nggak banyak
banyak ya gitu. Jadi mungkin yang dulunya itu seminggu itu bisa 2 atau 3 kali gitu ya, kayak nongkrong sama teman-teman, mungkin akan mulai dikurangi menjadi 1 atau 2 kali doang, atau mungkin 1 kali seminggu doang udah cukup gitu ya. Mungkin yang dulunya itu, dalam setahun itu liburan 5 kali gitu ya, mungkin sekarang ini dalam setahun dikurangi jadi 2 kali doang dalam setahun gitu. Dan gue bisa janjikan ke kalian bahwa ya reduksi atau pengurangan yang kalian lakukan demi bisa menabung lebih banyak ini tidak akan membuat kalian rugi, tidak akan membuat kalian tuh ngerasa bahwa kayak tahun 2025 itu lebih berat atau lebih membebani kalian ya. Jadi itu sesuatu yang menurut gua tuh kayak pengorbanan yang memang necessary ya, dibutuhkan, tapi ini bukanlah pengorbanan yang membuat kalian tuh ngerasa kayak aduh berat banget dijalanin. Oke. Nah, kabar baik ketiga ya, banyak hubungannya dengan pekerjaan. Gua nggak tahu lah, pastinya ada Gemini yang kerjanya korporat, pasti ada Gemini yang kayak kerja untuk diri sendiri, freelancing, part-time, ataupun buka usaha sendiri. Tetapi yang gua lihat itu di tahun 2025, kalian itu lebih ada kesempatan untuk lebih menghela nafas ya, dalam, bekerja gitu. Di mana gua ngerasa kebanyakan dari kalian itu sudah mulai tidak terlalu banyak turun lapangan untuk bekerja dengan baik, ya. Dengan begitu ada indikasi orang-orang yang selama ini itu mungkin posisinya masih di bawah, ada banyak kalian itu pada akhirnya naik jabatan ke posisi yang lebih ke manajerial, jadi kebanyakan kasus kerjaan kalian itu lebih banyak untuk ngatur-ngatur orang ketimbang turun ke lapangan langsung menggunakan tenaga dan fisik kalian untuk mengerjakan sesuatu ya. Di luar itu juga ya untuk orang-orang para Gemini ini yang mungkin buka usaha, ada kecenderungan juga kalian akhirnya lebih berani untuk mempekerjakan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang sangat menghabiskan waktu untuk kalian, sementara tidak terlalu banyak mengkontribusi ke proses pekerjaan sehari-harinya kalian di dalam usaha kalian ini. Jadi dengan kalian itu lebih efisien ya dalam mendelegasi pekerjaan-pekerjaan, dengan akhirnya ada perkembangan dalam karirnya kalian di mana kalian tuh jadinya sekarang kerjaan lebih ngatur orang, lebih akan ada banyak waktu luang untuk kalian gunakan untuk diri kalian sendiri di luar pekerjaan kalian, di luar perjalanan kalian untuk kayak mencari duit untuk sesuap nasi lah untuk sehari-harinya. Jadi ini adalah 3 kabar baik yang menurut gue cukup positif untuk para Gemini, semoga saja semuanya itu termanifestasi secara sepenuhnya di tahun 2025 ya. Komen di bawah apakah ini sesuatu yang kalian inginkan ya. Jangan lupa juga like dan subscribe video kali ini di Early Theory Tarot. Thank you so much and I will see you soon para Gemini. Mulailah perjalanan kalian untuk belajar dalam meramal tarot. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau gue juga punya brand parfum guanya sendiri yang namanya Altar Sense ya. Jadi gue total sudah ada 8 varian yang bisa kalian pilih langsung. Nanti tinggal cek aja di link di bawah. Jadi favoritnya gue itu Maelstrom. Ini wanginya itu seru banget, seger, dan bisa dipakai sehari-hari pas panas-panasan. Gue biasa pakai untuk kayak olahraga juga gitu ya. Jadi boleh dicoba, dicek aja. Unisex, ada parfumnya lebih cocok untuk cewek, ada parfumnya lebih cocok untuk cowok gitu ya. Apapun yang kalian inginkan, aromanya kemungkinan besar sudah ada di koleksi-koleksi kita yang udah lumayan lengkap ini. So, go to Altar Sense untuk ngecek parfum favoritnya kalian.